Terima kasih Bapak Ibu Guru juga Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk saya di sini memaparkan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif yang setelah saya pelajari dari guru penggerak. Sebelumnya marilah kita sama-sama terlebih dahulu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sekalian selaku umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, karena ini mengingat waktu yang sudah siang ya, langsung saja ini pada acara inti. Di sini saya akan memaparkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif ya. Mungkin sebelumnya juga Bapak Ibu Guru semua juga Bapak Kepala Sekolah sudah tidak asing ya mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Berarti segala sesuatu perilaku yang bersifat positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, sekarang di sini saya akan menyampaikan ini saya buat untuk memenuhi tugas ya aksi nyata pada modul 1.4. Nah, adapun inti dari salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jadi sekarang moto Ibu di guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi pertama-tama kita harus bergerak dulu Bu. Saya juga bergerak dari tempat tidur, bergerak untuk mengerjakan tugas, bergerak untuk mengikuti CGP. Setelah bergerak, walaupun yang awalnya mungkin seperti saya masih dalam keadaan mengeluh atau terpaksa ya Bu, lama kelamaan selama proses mengikuti guru penggerak itu akan muncul ya perasaan untuk tergerak, untuk ikut menyebarkan apa yang telah kita peroleh ilmu dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi akhirnya kita akan tergerak untuk ikut menggerakkan yang lain, untuk ikut berbagi pengalaman dan ilmu ya kepada yang lain. Nah, ini di sini mari kita belajar bersama dan saling berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya. Jadi saya tidak akan mungkin mampu sendiri untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Perlu bantuan dari rekan-rekan guru semuanya, apalagi dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang mana ini merupakan hal yang paling mendukung, yang paling mendasar ya. Karena jika sendiri tidak akan mampu ya. Saya apalagi dalam mengikut sekolah kita ya. Jadi perlu adanya kolaborasi antara baik rekan guru, kepala sekolah maupun orang tua murid dan komite serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya ini konsep utama yang ada di modul 1.4 ya budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin masih ada kata-kata yang asing ya Bu ya? Atau sudah tahu semuanya? Masih asing ya? Ya betul. Sama saya juga mendengar istilah ini baru setelah mengikuti pendidikan di guru penggerak ini. Sebagian masih asing bagi saya ya Bu. Nah mari kita sama-sama belajar mengenai apa saja konsep atau pemahaman utama wawasan dari modul 1.4. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, seperti kita tahu untuk tahun sekarang ya Bu terjadi perubahan kurikulum di sekolah kita untuk kelas 1 dan 4 ya menggunakan kurikulum apa Bu? Ya betul, kurikulum merdeka ya baru untuk tahap kelas 1 dan 4. Nah,
ini berarti telah terjadi perubahan paradigma belajar. Yang tadinya mungkin kita masih kurikulum 2013, nah sekarang kurikulum terbaru mengikuti perubahan, menyesuaikan untuk menuju apa katanya? Menuju yang profil pelajar Pancasila, betul ya, sebetulnya menuju ke sana ya. Jadi perubahan itu kurikulum yang dulu paradigmanya berubah mengikuti perkembangan, karena sekarang kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi bertahap ya, untuk tahun sekarang kelas 1 dan 4, nanti tahun berikutnya kelas 2 dan 5, lalu tahun berikutnya lagi semua dari kelas 1 sampai dengan 6. Insya Allah akan semua mengaplikasikan kurikulum merdeka ya, yang kita sebut dengan kurikulum merdeka. Nah ini adalah paradigma untuk perubahan belajar. Kemudian yang kedua, nah ini profil pelajar Pancasilanya seperti yang Bapak Ibu sekalian sudah ketahui, juga ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Ya betul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Ya, apa saja itu beriman dan bertakwa? Di sini ada poin-poinnya ya. Jadi intinya beriman dan bertakwa itu kita akan membawa murid menuju murid yang mempunyai keimanan dan ketakwaan ya Bu. Jadi punya akhlak mulia, disisipi dengan nilai-nilai religius atau nilai keagamaan ya. Jangan sampai murid kita lepas dari nilai-nilai keagamaan. Jadi jadikan murid kita murid yang mempunyai keimanan serta ketakwaan. Selanjutnya berkebinekaan global. Di sini pelajar akan mampu mempertahankan budaya ya, budaya luhur, kemudian identitas, dan tetap berperan terbuka dalam integrasi terhadap budaya lain. Jadi menjaga budaya luhur, budi pekerti ya Bu, menjunjung tinggi seperti itu. Kemudian mandiri, mungkin sudah tahu ya, mandiri berarti pelajar yang bertanggung jawab akan proses dan hasil belajarnya. Jadi dia bertanggung jawab bagaimana proses belajarnya, kalau dikerjakan oleh sendiri pun hasilnya juga adalah hasil mandiri dari pekerjaannya tersebut. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis di sini adalah pelajar yang bernalar kritis. Jadi kalau secara bahasa kita itu apa Bu? Mau mencari tahu seperti itu ya. Tidak hanya diam saja, tidak cukup mendengarkan. Jadi dia itu kritis, mencari tahu lebih dalam lagi. Ada apa di balik misalnya materi tersebut, atau dari mana asalnya, atau apa bagaimana caranya, seperti itu ya, benar kritis. Kemudian bergotong royong ya, berarti bersama-sama ya, bergotong royong itu mau mengerjakan sesuatu bersama, bergotong royong dengan temannya, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah dan di masyarakat sekitar. Lalu terakhir, kreatif. Nah, kreatif itu berarti dia mampu menciptakan hal-hal baru atau mampu menumbuhkan kreativitas di kelas. Ya, tidak hanya diam saja, dia biasanya bisa membuat sebuah karya, menghasilkan karya baru, baik itu dari mencontoh, namun dengan cara memodifikasi. Jadi tidak hanya mengcopy paste ya Bu. Jadi dimodifikasi kembali ya, betul, dimodifikasi kembali. Kemudian dibuatkan karya yang baru. Nah itu namanya kreatif ya. Jadi dia punya kreativitas. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan menjadikan siswa-siswi kita mempunyai profil yang ada pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini disiplin positif. Ya, materi kedua ini mengenai disiplin positif. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah tata tertib atau ketaatan, kepatuhan pada tata tertib. Itu yang dinamakan disiplin ya Bu. Nah, berarti disiplin positif ini adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Jadi sudah ada kesadaran pada diri anak tanpa harus menunggu dihukum dulu baru dia mau mengerjakan, atau ada embel-embel akan diberi hadiah ya. Jika seperti itu berarti disiplinnya belum tertanam, masih
karena adanya hukuman atau adanya hadiah maupun penghargaan. Nah, itu adalah disiplin positif. Sebetulnya sudah dari dulu juga di sekolah itu sudah ada disiplin positif ya Bu. Seperti contohnya sehari-hari misalnya yang sebelum memasuki kelas suka apa itu? Anak-anak biasanya ya salin, yaitu ada masuk ke 5S berarti sopan, santun, salam, sapa, kemudian senyum. Nah itu 5S ya, kita biasakan murid kita untuk bisa menerapkan budaya 5S tersebut, baik ketika di kelas maupun di lingkungan di luar kelas ya. Ketika bertemu misalnya di jalan atau bertemu sedang belajar, tetap yang mereka salim, senyum, sapa kepada gurunya. Nah itu adalah budaya positif ya. Berbaris dulu sebelum memasuki kelas juga budaya positif. Kemudian literasi seperti yang kita lakukan ya hari Jumat, misalnya membaca yasinan, itu sudah budaya positif ya Bu ya. Mau ditambah lagi misalkan jam istirahat sholat duha bersama, boleh ya, itu juga budaya positif. Banyak sekali ya budaya-budaya positif yang sebetulnya memang sudah kita terapkan, hanya saja kita jadi belum memfokuskan ini disebutnya apa, ini termasuk bagian mana, seperti itu ya. Itu adalah budaya positif. Berdoa sebelum dan sesudah belajar juga budaya positif, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini materi ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah pada dasarnya manusia itu membutuhkan ada 5 kebutuhannya. Nah yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Sudah pasti ya Bu, kita di dunia ini yang pertama bertahan untuk hidup dulu. Karena kalau sudah tidak bisa hidup, meninggal ya apa yang mau kita lakukan sudah selesai berarti. Pertama bertahan hidup, caranya mau seperti apa? Dengan cara misalnya mencukupi sandang pangan, ya makannya jangan sampai itu berarti bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, sudah pasti ya. Semua orang di dunia ini ingin dikasih sayang ya, atau ingin dicintai oleh orang lain. Tidak ada manusia yang ingin banyak yang membencinya atau ingin banyak hatersnya ya. Pasti ingin banyak dicintai, banyak penggemar, banyak yang sayang kepada kita. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu bisa berupa misalnya dalam hal jabatan, dalam hal pengakuan dari teman-temannya di kelas ya, dalam hal misalnya oleh gurunya merasa anak itu diakui, jadi tidak dicuekan ya, jadi semuanya dirangkul. Kita itu ketika anak ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah di sekolah apalagi kurikulum merdeka ini anak memang diberi kebebasan ya dalam hal menentukan bagaimana belajar di kelas. Nah ini tentunya salah satu faktornya adalah dengan menentukan dulu minat dan bakat siswa. Ya jadi siswa itu pada awal di awal pembelajaran ya seharusnya itu melakukan dulu tes diagnostik ya Bapak Ibu ya. Nah tes diagnostik itu salah satunya untuk menentukan misalnya si A, si B, si C masuknya ke minat apa, yang B, yang D, E, F masuk lagi ke kelompok apa dan seterusnya. Nanti ketika pembelajaran ya bukan berarti guru mengajarnya berbeda-beda metode dalam satu ini, tidak ya, terus atau harus kejar-kejaran, tidak. Jadi di rencana pembelajarannya nanti di RPP-nya itu ada RPP namanya RPP berdiferensiasi. Satu misalnya tujuan pembelajaran dengan cara yang berbeda. Misalkan seperti ini Bu, ada anak A, B, C. Yang A, anaknya itu misalnya ketika sudah dilakukan tes dia lebih cenderung ke hobinya menulis misalkannya, atau jadi ke kebahasaan. Nah misalnya si A dan si B ada beberapa orang. Yang selanjutnya ada orang yang lebih suka cenderung ke seni, misalnya bagian seni. Lalu ada lagi ke bagian yang misalnya ke hitungan atau maka pada pembelajarannya itu dibuat misalkan materinya di kelas 5 itu organ gerak. Nah organ gerak untuk yang menyukai literasi atau kebahasaan, dia akan bergabung dengan teman yang menyukai kebahasaan. Tugasnya mungkin mencari misalkan
mencari artikel atau bacaan informasi baik dari internet, dari majalah atau apa, kemudian dicatat, dirangkum, nanti dipresentasikan di depan. Itu untuk yang kebahasaan. Untuk yang hobinya seni, berarti dia diberinya misalnya buatlah gambar organ gerak ya. Jadi menggambar di sananya organ gerak semenarik mungkin, lalu nanti kalian presentasikan sama di depan. Jadi nanti akan berbeda setiap siswa. Nah yang hobinya dengan menyanyi atau buatlah nyanyian, misalnya ya dia hobinya ke seni musik, buat lagu yang berhubungan dengan sistem organ gerak pada manusia dan hewan, seperti itu di rencana pembelajarannya ya. Untuk yang nanti RPP berdiferensiasi itu namanya ya Bu ya. Jadi diberi kebebasan, nah, itu tidak yang disamakan semuanya seperti ini ngajar harus disamaratakan, tidak ya, untuk kurikulum yang sekarang. Lalu yang kelima adalah kesenangan ya. Bagaimana murid itu mendapat kesenangan ketika mengikuti pelajaran di kelas maupun di luar kelas ya. Kalau bisa pembelajaran itu bervariasi agar tidak bosan ya Bu, murid senang. Jadi sekali-kali boleh diajak keluar kelas atau mau belajar di belakang di halaman sekolah boleh. Mau diajak ke lapang atau ke sawah belajar tentang ekosistem misalnya sawah boleh ya, seperti itu. Jadi murid merasa senang ketika belajar. Selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Kita tentu melakukan segala tindakan itu berdasarkan motivasi. Apa sih motivasi awalnya? Nah yang menjadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya Bu. Dorongannya awalnya kita mau melakukan ini atas dasar dorongan apa? Nah ini juga ada dasarnya. Nah di sini motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Misalnya anak A melakukan tindakan tersebut karena dia takut dihukum oleh gurunya. Misalnya anak si A ini mengerjakan PR, tapi motivasinya karena takut dihukum bila tidak mengerjakan PR. Nah ini adalah motivasi awal ya Bu. Kemudian yang B, anak B mau mengerjakan PR atau mau ke depan disuruh jika ada imbalannya saja, jika diberi hadiah atau pujian. Ayo siapa yang mau ke depan, misalnya nanti ibu kasih permen, misalnya seperti itu ya Bu. Nah kira-kira yang seperti itu baik tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak? Berpikirnya hanya untuk keuntungan diri sendiri. Iya betul ya. Sebetulnya kalau hanya sekali-sekali itu boleh ya Bu. Ya hanya sekali 2 kali boleh, baik ya untuk merangsang. Ya betul. Nantinya anak tidak akan mandiri. Jadi dia akan selalu menuntut diberi hadiah untuk kedepannya, kebiasaan ya. Bu mana misalnya aku kok nggak dikasih permen, aku nggak dikasih coklat, seperti itu ya. Itu adalah motivasi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi dia melakukan itu memang karena dia menghargai jiwa yang ada dalam dirinya itu. Dia itu misalnya ingin menjadi anak yang mandiri, ingin menjadi anak yang bertanggung jawab, ingin menjadi anak yang berakhlak mulia. Jadi atas nilai kebajikan yang ingin dia munculkan yang ada pada dirinya sendiri. Nah ini adalah motivasi perilaku manusia. Sampai sini dulu, ada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, setelah motivasi, materi selanjutnya ini tentang konsep disiplin. Ada 2 identitas. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kira-kira Bapak Ibu ingin menerapkan yang mana kepada murid-murid kita? Identitas yang gagal atau yang sukses? Nah, yang sukses ya pasti semua. Nah, untuk menjadikan siswa itu mempunyai identitas sukses, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kebanyakan di sini, nah seperti ini. Ini identitas gagal. Yang termasuk identitas gagal, yang pertama itu kita memberi hukuman. Berarti kita sedang menciptakan peserta didik yang kelak akan mempunyai identitas gagal. Hukuman ya sudah seperti biasa ya Bu. Saya juga pasti pernah di kelas itu ya, sebelum mengetahui materi ini
kebanyakan itu saya masuknya ke identitas gagal. Tidak apa-apa ya Bu, karena kita memang belum mengetahui ilmunya. Kebanyakan kita memberinya hukuman, kemudian seperti tadi untuk memujuk itu dengan penghargaan atau dengan imbalan. Nah seperti itu, ini termasuk identitas gagal ya. Kalau hukuman sudah jelas ya, pasti mental anak itu akan turun, sehingga ke depannya dia tidak akan bersemangat belajar, akan menjadi anak yang murung atau yang mindernya, akhirnya ke depannya akan gagal ya, akan terasa menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, memaksa, bersifat memaksa ya, murid menyembunyikan kesalahan karena takut ya, karena takut dihukum, sehingga dia menyembunyikan kesalahan supaya tidak ketahuan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri, minder ya, karena sering dihukum, apalagi kalau hukumannya itu dilakukan di depan teman-teman semua ya, pasti murid akan merasa malu dan dia akan minder ya, sehingga dalam pergaulan pun biasanya akan tidak seaktif yang lainnya ya. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif seperti tadi, karena hanya mungkin efektifnya itu 1-2 kali saja, kesananya sudah merusak ya, merusak mental, merusak motivasi awal. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena mengharap imbalannya, tidak baik, maupun untuk psikologi anak maupun kepada gurunya. Gurunya kalau lama-kelamaan kan memberi terus imbalan atau penghargaan, maka akan merugikan guru juga ya. Kecuali kalau hanya berupa dari secara lisan, boleh kalau secara lisan, bagus sekali ya nak, gitu, atau cantik, atau hebat, itu tidak apa-apa ya. Kalau itu mah pujian itu seperti itu tidak apa-apa. Lalu mematikan kreativitas ya, karena tidak ada imbalannya, aku mah nggak mau ke depan, tidak ada imbalannya, aku mah tidak mau membuat tugas, seperti itu. Akhirnya kreativitasnya terhenti. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti yang sebelumnya kita sudah, memang ini sudah sejak zaman dulu ya, sudah menjadi sebuah tradisi mungkin ranking itu di sekolah ya. Kalau ranking itu memang ada sisi baiknya, positifnya, ada juga sisi negatifnya. Positifnya mungkin seperti tadi, memacu ya siswa-siswi untuk berprestasi dan terus menjadi yang terbaik. Iya, jadi berlomba, saling berlomba, ingin menjadi misalnya juara 1, ingin menjadi peringkat prestasi apa dalam hal apa. Nah itu untuk baik. Tapi dari sisi negatifnya mungkin hanya 1 orang yang bangga, 1-2 orang yang dapat ranking kelas yang ke 1, ke 2. Sisanya mereka akan minder ya Bu, akan minder, lalu akan tidak bersemangat ya, karena aku rankingnya tidak bagus, nilainya juga tidak bagus, seperti itu. Nah itu. Lalu merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Jadi mungkin untuk kedepannya ya, sistem ranking ini kita tetap memberi penghargaan terhadap siswa berprestasi, hanya saja tidak berupa pencantuman ranking seperti itu mungkin ya. Kalau untuk hanya diucapkan atau disebutkan tidak apa-apa, tapi di dalam prestasi siswa itu tidak disatukan, karena ini efeknya untuk jangka panjang. Ketika mereka sudah dewasa, mungkin melihat lagi, oh ranking saya kedua terakhir, ke-17 atau ke berapa ya. Nah itu akan berakibat tidak baik ya untuk kedepannya, seperti itu. Selanjutnya ini identitas sukses. Nah, identitas sukses juga ada 2 Bu. Yang pertama ini adalah konsekuensi. Bedanya konsekuensi dan hukuman apa coba Bu? Yang pertama, kalau yang hukuman itu gagal, karena bersifatnya itu mutlak. Jadi kalau kamu tidak A, kamu dihukum A gitu. Harus melakukan A gitu. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi ini sebelumnya ada kesepakatan atau perjanjian. Misalnya di awal, nah nanti kalau selama pembelajaran kamu misalkan berisik atau kamu misalkan membuang sampah di kelas, maka konsekuensinya nanti kamu akan diberikan tugas tambahan oleh ibu mencatat 2 halaman misalkan. Ya, jadi anak sebelum melakukan kesalahan sudah tahu dulu konsekuensinya, seperti itu. Jadi dia akan mencoba menjaga supaya tidak melanggar peraturan karena ada konsekuensi. Kalau hukuman itu sudah mutlak, karena kamu bersalah sanksinya A, karena kamu sudah salah ya salah, kamu harus dihukum. Tidak ada
kata maaf seperti itu ya Bu ibaratnya. Nah kalau konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, jadi anak tidak merasa bersalah secara kelamaan ya. Ya betul seperti itu. Kemudian perlu tindak lanjut, ada tindak lanjut setelah anak melakukan kesalahan, konsekuensinya dilakukan, tindak lanjutnya kedepannya anak akan seperti apa. Nah nanti kamu misalnya akan berbuat seperti itu lagi tidak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu seperti itu ya, ada tindak lanjutnya. Kemudian murid menghormati peraturan, jadi akan lebih taat ya karena sudah terlebih dahulu mengetahui konsekuensi yang akan diterima. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, jadi tidak akan berkelamaan ya. Yang keempat adalah restitusi. Ini sebetulnya masih asing ya kalimat ini. Restitusi itu apa? Restitusi ini sama, ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah sebetulnya. Cuma ini lebih ke hal yang baik yang dianjurkan ya. Restitusi itu di sini murid bertanggung jawab, jadi dia akan bertanggung jawab atas kesalahan dia sendiri ya, yang pertama. Kemudian takut pada pemecahan masalah jangka panjang, jadi dia memikirkan oh ini kedepannya akan seperti apa. Kalau saya berbuat demikian, ini dampaknya kedepannya saya akan jadi bagaimana, jadi dipikirkan dulu untuk jangka panjangnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu dia juga menjadi pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Saya misalnya tidak boleh melakukan kesalahan. Saya tidak mau melanggar peraturan. Jadi kontrolnya ada pada diri sendiri. Kemudian murid lebih bersemangat ya. Jadi tidak takut untuk dihukum. Dia juga belajar bersemangat seperti itu. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tadi ya, ini identitas gagal, yang ini identitas sukses. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan cara membersihkan sampah contohnya. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan buang sampah, bersihkan halaman sekolah, silakan bersihkan kamar mandi. Nah, seperti itu hukuman. Lalu guru menjadi marah dan siswanya otomatis merasa takut ya, karena sudah dimarahi siswanya takut, akhirnya akan rendah diri ya, tidak akan muncul keberanian. Lalu konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi, guru memberikan sanksi, menghafal surat pendek, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi tidak konsekuensinya itu positif ya. Misalnya tadi konsekuensi jika kamu tidak mengerjakan PR, silakan, sebelumnya kita sudah ada kesepakatan yang tidak mengerjakan PR akan diminta untuk menghafal surat pendek ya, akan diminta untuk melakukan apa misalnya ya. Jadi gurunya tegas dan siswanya juga akan hormat karena sebelumnya sudah dibuat peraturan. Yang terakhir restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum menghukum itu tanyakan dulu pada murid, masih ingatkah kalian apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita? Jadi di awal pembelajaran itu sebaiknya Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sumbernya semua dari murid ya Bu, Bapak Ibu. Jadi dari murid dibuat sendiri, lalu kita sepakati bersama. Nah, ketika mereka melanggar, berarti apa yang telah mereka buat itu dilanggar dan ada konsekuensinya. Jadi tahu peraturan yang mana yang sudah mereka langgar, keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Misalnya masuk kelas harus tepat waktu, atau misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas, atau misalkan apalagi harus saling menghormati sesama teman. Ya ternyata pada saat di kelas ada yang membuli atau ada yang buang sampah di kolong meja, berarti dia telah melanggar apa yang menjadi keyakinan kelasnya seperti itu. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru memberi peluang siswa untuk memberikan usulan, pendapat, keyakinan apa yang akan diterapkan di kelas tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru dalam metode restitusi. Ada 5. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah berada di posisi mana untuk saat ini? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman,
yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Coba, kira-kira Bapak Ibu guru merasa posisi Bapak sudah berada di yang mana? Ibu Atul sudah sebagai apa posisi kontrolnya? Ya. Pemantau sudah ya. Penghitung sudah. Sudah. Semua. Manajer sudah. Sudah. Oke, bagus ya. Berarti sudah ada 5 katanya. Yang lainnya Bu Puji? Sama. Nah, kebanyakannya lebih banyak cenderung ke yang mana itu? Cenderung ke sebagai temankah, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Penghukumnya. Ya betul, sama. Saya juga kemarin waktu ditanya, Ibu sehari-hari kebanyakan posisinya yang mana? Saya jawab karena memang saya merasa saya masih di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Menurut saya itu ya saya sehari-hari. Kenapa Bu? Ya karena seperti itu apabila murid misalnya ada yang melakukan kesalahan, ya saya hukum seperti itu tanpa pikir panjang lagi hukum. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR, silakan keluar, misalkan buang sampah atau silakan apa, itu berarti penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru itu seolah-olah nadanya tidak tinggi marahnya. Kalau penghukum itu kan marah ya Bu, marah. Nadanya agak naik gitu. Kalau pembuat rasa bersalah itu lebih ke lemah lembut, memelas, sehingga murid itu merasa bersalah banget seperti itu. Ya, gara-gara kamu, ibu dimarahi bapak kepala sekolah, ibu tidak boleh mengikuti kegiatan apa. Nah itu seperti itu. Jadi merasa bersalah. Gara-gara kamu tadi misalnya buang sampah di depan halaman sekolah, ibu jadi tidak mendapat juara kebersihan, misalnya seperti itu ya. Jadi nadanya mah tidak tinggi kalau pembuat rasa bersalah, tidak memarahi, tapi efeknya itu ke mental anak, dia akan merasa bersalah terhadap gurunya seperti itu. Nah itu juga tidak baik. Yang dua ini tidak baik ya Bu. Yang ketiga teman, seperti tadi, teman itu ada positif dan negatifnya. Positifnya kalau kita menjadi teman kepada siswa itu, siswa akan merasa lebih lepas, lebih terbuka ya. Biasanya seperti bagaimana sih kalau ke teman ya, mau cerita apa saja bebas, lepas, tidak ada rasa takut. Nah itu positifnya. Jadi dia akan menceritakan itu tanpa beban. Bu guru saya kemarin ayah saya pulang, saya nggak mendapat misalkan oleh-oleh apa. Bu guru kemarin saya jatuh di sepeda. Bu guru saya apa. Jadi itu kalau sebagai teman, sisi positifnya anak akan lebih terbuka dan dekat dengan guru ya. Nah negatifnya, ada negatifnya tidak Bu? Ada. Apa negatifnya? Manja. Ya betul, manja yang pertama. Yang kedua, tidak ada batasan. Jadi kadang menganggap menyepelekan juga ya. Jadi menganggap guru itu ya betul, melunjak seperti itu, betul sekali, tepat ya. Jadi anak akan melunjak. Kalau sekali 2 kali curhat, aku merasa sama ibu guru di biasa saja, tidak ada batasan. Akhirnya kesannya akan melunjak ya, tidak manja seperti tadi, betul manja. Tiap-tiap ada ibu bilang ke gurunya, tiap-tiap iya betul curhat ke gurunya. Padahal kan gurunya juga tidak semua masalah ditampung oleh guru ya Bu ya, karena yang bersifat yang masalah yang ada di sekitaran kelas aja atau sekolah ya kita. Nah, untuk pemantau mungkin kita juga udah melakukan. Pemantau itu memantau perkembangan anak, ya keseharian anak, aktivitasnya maupun pembelajarannya. Misalnya anak ini ada perkembangan, kenaikan dalam hal pembelajaran maupun dalam prestasi. Nah itu pemantau ya, sudah kita lakukan. Itu juga bagus. Nah yang terakhir manajer. Manajer di sekolah itu kalau kita sebagai guru, manajernya tentu Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi yang mengontrol, yang mengawasi, yang memberikan masukan pengarahan itu manajer. Nah kita juga sama terhadap anak didik, kita harus jadi manajer. Jadi jangan hanya menjadi penghukum ya Bu ya. Dirubah mulai sekarang, kurangilah sedikit-sedikit. Kalau langsung mungkin agak sulit ya. Sedikit-sedikit perlahan kita kurangi untuk menjadi penghukum, pembuat bersalah dan sebagainya. Jadilah seorang manajer. Manajer yang seperti tadi, seperti Bapak Kepala Sekolah terhadap bawahannya seperti apa memanage. Nah kita pun kepada murid-murid kita
memanage bagaimana agar murid kita tetap berada di jalur yang tepat dan membimbingnya menuju murid yang berprestasi, yang unggul seperti itu ya. Nah, itu seorang manajer. Nah, tahap selanjutnya ini adalah keyakinan kelas yang tadi sudah sempat saya singgung. Pernah mendengar tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu? Pernah tidak? Peraturan kelas, ya betul. Nah, mungkin yang sudah Bapak Ibu dengar peraturan kelas, ada betul. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Sebelumnya saya juga melakukan yang saya terapkan adalah peraturan kelas untuk semester sebelumnya, karena sebelum mengetahui materi ini. Sekarang mari kita terapkan keyakinan kelas. Bedanya, ada bedanya Bu. Nah, di sini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan biasanya hanya satu arah, dari guru kepada murid. Guru menentukan peraturan, murid harus mematuhi. Kalau keyakinan bersama-sama, boleh dari murid untuk murid, boleh dari murid untuk di kelas. Ya, jadi nanti murid mengajukan keyakinan, guru dan murid lainnya menyepakati bersama. Nah, itu keyakinan. Jadi anak merasa pendapatnya dihargai. Oh, ini hasil keyakinan saya. Ibu guru menghargainya, ibu guru menerapkannya di kelas. Nah, seperti itu. Contohnya ya dibuat dalam bentuk hal-hal positif, tentu saja peraturan. Tidak ada peraturan yang membuat untuk negatif ya Bu. Seperti itu. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, bagaimana di kelas kita akan terjadi lingkungan positif? Tentu ada keyakinan yang menjurus kepada hal yang positif tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, perilaku warga kelasnya menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Kalau sudah diterapkan keyakinan secara terus-menerus ya, menjadikan kebiasaan. Jadi di kelas itu akan tercipta budaya positif, lingkungan positif. Anak sudah terbiasa, misalnya peraturan yang dibuatnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setiap hari mereka membuang sampah tempatnya. Kemudian misalnya izin atau acungkan tangan jika ingin bertanya. Setiap ingin bertanya maka harus mengacungkan tangan. Jika hendak ke belakang minta izin ke Bapak Ibu guru, seperti itu dan sebagainya. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Jadi kalau sudah terbiasa maka akan tercipta budaya positif di kelas maupun di sekolah secara lebih luasnya ya. Nah, ada contoh cara kita menentukan keyakinan kelas. Jadi tahapannya seperti ini. Kemarin di awal pembelajaran, untuk sekarang juga masih bisa kita lakukan ya. Kalau nanti Bapak Ibu guru mau melakukan seperti ini tahapannya. Jadi Bapak Ibu guru menyiapkan dulu murid ya sebelumnya, lalu kita mengarahkan murid bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapkan dulu kertasnya. Nah, seperti yang sudah saya lakukan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah murid-murid saya lakukan ya, yang ditempel di dinding. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan yang mereka buat. Jadi Bapak Ibu guru membagikan kertas plano atau post-it yang ditempel di boleh di kertas plano atau misalkan di papan tulis ya nantinya. Setelah dibuat oleh masing-masing siswa, kita bacakan bersama hasilnya. Peraturannya misalnya ada yang menulis tidak boleh menghina orang tua, misalnya, karena anak banyak ya yang mengejek orang tua, atau tidak boleh membuang sampah di kolong meja, tidak boleh mencoret-coret. Nah, kata-kata tidak boleh atau jangan itu dihindari. Sebisa mungkin tidak boleh ada kalimat negatif. Jadi dirubah yang tadinya tidak boleh membuang sampah di kelas menjadi kalimat positifnya seperti apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul sekali, tepat Bu, betul. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan menggunakan kata tidak dan jangan, dihindari ya, karena itu bersifat negatif. Jadi gunakan kalimat-kalimat positif seperti itu. Misalnya tidak boleh terlambat masuk sekolah. Apa kalimat positifnya? Coba. Jangan. Masih jangan itu tidak boleh.
Apa positifnya? Besok Mhm. harus tepat waktu masuk sekolah. Iya, jadi iya masuk ke sekolah tepat waktu, ya tepat sekali seperti itu. Itu adalah beberapa contoh kalimat positif. Jadi ketika anak menuliskan yang negatif, kita arahkan bahwa tidak seperti itu, harus yang bersifat positif. Ya, jangan ada kata tidak, jangan, tidak boleh, atau dilarang seperti itu, tidak ya. Jadi kita merubah kepada kalimat-kalimat positif. Setelah semua sepakat, kalau bisa ditandatangani oleh semua murid ya. Jadi ini hasil keyakinan kalian, ini sudah kalian sepakati. Yuk kita sama-sama patuhi apa yang menjadi keyakinan kita ya. Sama-sama ibu guru maupun murid mematuhi apa yang menjadi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ditempel ya di tempat yang kira-kira strategis murid bisa membaca ya. Jadi ingat ketika melakukan kesalahan, nah ada peraturan ini seperti ini. Itu adalah keyakinan kelas ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya boleh nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa saya bantulah untuk menerapkan keyakinan kelas. Nah tahap selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti tadi sebelumnya, restitusi itu juga adalah suatu cara penyelesaian masalah, namun yang bersifat lebih positif. Jadi ini tidak langsung menghakimi, ya bersifat lebih positif. Anak tidak menjadi takut, anak tidak merasa menjadi lebih terbuka ya. Nah apa saja yang jadi segitiga restitusi? Tentu namanya juga segitiga. Ada 3 tahapan pada restitusi ini. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, nanti ada kalimat-kalimat apa saja yang bisa kita ucapkan kepada siswa ketika mereka menghadapi suatu masalah. Ada kalimatnya nanti contohnya ya. Ini yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Nah contohnya ini di sini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi lebih lembut, lebih halus ya bahasanya. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yuk mari sama-sama kita selesaikan masalah ini. Seperti itu ya Bu. Jika ada, misalkan tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, si anak kita panggil ya Bu, jangan di hadapan temannya. Kalau bisa ya menghindari mentalnya agar tidak menjadi malu oleh teman-temannya. Kita panggil boleh, misalnya atau di jam istirahat ketika tidak ada teman, atau boleh panggil kantor. Kita tanyai, mengapa kamu tadi tidak mengerjakan PR, misalnya seperti itu. Lalu siswa akan menjawab apa alasannya. Ditanya, nah kita kasih dulu, stabilkan dulu identitas. Yang tadinya murid merasa takut, deg-degan, atau misalnya apa ya, gemetar, stabilkan dulu identitas dengan tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ibu juga dulu pernah. Atau ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Teman kamu juga kemarin tidak melakukan PR. Tapi bukan berarti ini mengampuni murid untuk seenaknya mengulangi kesalahan ya Bu ya. Ini adalah tahapan pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan mana bagian mana yang salah. Seperti ini misalnya, alasannya dulu kita tanya ya Bu ya. Cari tahu apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya anak itu ya, kenapa kamu tadi tidak mengerjakan PR? Nah, misalnya nanti anak kamu berjawab, Bu, saya tidurnya kemalaman, atau Bu, saya lupa karena keasikan main HP, seperti itu ya. Misalkan jawabannya. Nah, setelah kita tahu jawabannya, maka kita tanyakan lagi, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi, seperti itu. Jadi masalah dari siswa, penyelesaiannya pun diusulkan oleh siswa. Jadi pasti mereka mengajukan penyelesaian itu yang kira-kira sanggup mereka atasi ya. Kalau kadang guru yang memberi usulan itu siswa merasa keberatan ya Bu ya. Kalau usulan penyelesaiannya dari siswa, kalau memang sesuai itu dengan permasalahannya, kira-kira sejalur yang masuk akal, silakan lanjutkan apa yang menjadi usulan siswa. Oke Bu, nanti jam istirahat sebagai
itunya saya akan mencatat materi tambahan atau saya akan mengerjakan tugas lebih lebih itu lagi ya, seperti itu. Jadi ya betul, jadi masukannya dari siswa itu sendiri seperti itu. Atau misalkan ada yang terlambat masuk kelas, guru sudah di kelas, siswa baru masuk, ditanya mengapa kamu terlambat masuk ke kelas, misalnya alasannya saya keasikan bermain Bu. Nah lalu kira-kira apa tindak lanjut kamu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Oh saya nanti misalnya kalau punya jam tangan melihat jam, misalnya Bu saya akan membawa jam tangan sehingga tahu kapan waktu masuk. Atau kalau yang kelas atas yang boleh bawa HP mungkin dengan cara memasang alarm gitu ya, kapan dia masuk. Atau misalkan bertanya pada rekan-rekan dan sebagainya. Jadi masukan tersebut berasal dari siswa. Guru juga boleh memberi masukan ya sebagai alternatif boleh. Misalnya bagaimana kalau nanti saat pulang kamu ibu beri tugas anu seperti itu, boleh guru mengusulkan, tapi utamakan dari usulan siswa dulu ya. Kalau usulan siswanya kira-kira kurang tepat ini, hukumannya kurang tidak cocok dengan apa yang kesalahannya, maka usulan guru boleh. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini tahap terakhir. Seperti yang tadi, keyakinan yang telah kita buat, maka di tahap selanjutnya kita akan tanyakan, kamu masih ingat tidak keyakinan apa yang sudah kita buat? Masih Bu misalnya. Bagian mana keyakinan yang kamu langgar? Nah kalau misalkan siswa tidak mengerjakan PR ya, di peraturan keyakinan kelasnya itu ada mengerjakan tugas tepat waktu misalkan. Nah berarti keyakinan yang kamu langgar adalah kamu mengerjakan tugas tidak tepat waktu seperti itu. Nah berarti siswa tahu, oh iya saya sudah melanggar keyakinan saya sendiri yang sudah dibuat disepakati. Nah setelah itu barulah kita melakukan menstabilkan lagi ya sudah. Untuk kedepannya selanjutnya ya setelah kamu mengetahui misalnya keyakinan yang kamu langgar, ibu harap dengan apa yang tadi usulan atas jalan keluar ya, bisa menjadikan kamu menjadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab terhadap tugas, lebih menjadi anak yang disiplin seperti itu misalnya. Jadi ketika kalau kita masuk seperti itu mungkin disebutnya sedang konseling ya Bu ya, seperti guru BK. Jadi ketika anak mempunyai permasalahan kita panggil, kita ngobrol baik-baik. Nah seperti itu tahapannya tadi ya, stabilkan dulu identitasnya, lalu validasi tindakan mana yang salah terhadap siswa, lalu terakhir tanyakan keyakinan sebagai bentuk bahwa benar saya itu telah melanggar keyakinan, berarti saya mempunyai kesalahan. Jadi kedepannya anak tersebut akan mengingat saya tidak akan melanggar lagi keyakinan yang sudah disepakati. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang disebutnya segitiga restitusi. Nah contoh kalimat yang tadi sudah ya kalimatnya. Jadi yang harus misalnya di sini ada menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat untuk yang menstabilkan identitas ya. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan sebagainya. Itu contoh kalimatnya. Untuk tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu adalah validasi ya, tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap yang hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Ya, jadi anak melakukan kesalahan kadang bilangnya bangga, dia senang, tapi yang lain dirugikan. Ya, jadi kita betul kamu merasa bangga dengan nilai yang bagus, tapi kamu menghina teman dan kamu merugikan teman yang lain. Apakah tindakan seperti itu baik? Misalnya tidak Bu. Lalu keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati sesama teman. Nah itu kamu tahu ya solusi apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ya Bu, saya akan meminta maaf kepada teman saya dan berjanji tidak akan mengulanginya seperti itu misalnya. Lalu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang telah kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apa tindakanmu
yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Itu adalah contoh-contoh kalimat untuk tadi tahapan segitiga restitusi. Nah, selesai. Sebelum ini saya ada sebuah video dulu ya Bapak Ibu. Sebentar untuk lebih contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Bentar. Ini juga baru saya laksanakan beberapa waktu lalu karena memang ilmunya ini baru saya dapat, jadi saya praktekkan di kelas saya kepada. Kasusnya adalah anak tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu ya. Silahkan disimak bersama-sama. Ini masalahnya adalah ada anak iklan dulu sebentar ya Bapak Ibu. Nanti setelah video ini selesai, silakan memberi tanggapan tentang tindakan yang sudah saya lakukan. Ini 2 kasus yang sudah saya coba terapkan, walaupun memang belum 100% seperti yang sudah di volumenya sudah besar. Mana suaranya? Kecil Pak. Jihadnya. Nah, Jihad. ada anak dari kelas 2 yang kebetulan pada hari itu ibu wali kelasnya berhalangan hadir. Nah, saya karena kebetulan ada yang kosong, jadi mengisi di kelas tersebut. Nah, anak ini bernama Jihan ya Bu ya, di kelas 2. Ketika saya tanya apakah ada tugas dari guru, murid yang lain semua mengumpulkan. Ada Bu, mereka bersemangat mengumpulkan. Nah, ada satu orang yang menunduk aja, takut mungkin ya. Nah, saya lihat mengapa anak tersebut tidak mengerjakan PR. Lalu tidak saya langsung marahi di depan kelas ya Bu. Nah, setelah misalkan istirahat, kita panggil anak tersebut atau yang lainnya diminta keluar dulu teman-temannya. Lalu kita tanyakan seperti tadi. Prosesnya itu seperti itu ya Bu. Nah, dari tahap segitiga restitusi tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan yang sudah mereka sepakati, apakah menurut Bapak Ibu ini sudah sesuai atau belum, ada yang harus diperbaiki misalkan seperti itu. Setelah melihat video tadi, perlu diulang? Tidak? Sudah. Ada kasus kedua ya Bu,
misalkan tadi mungkin ada yang kurang atau yang terlewat. Nah kami ibu. Nah ini tanggapan dari siswa. Saya dan memberi nasihat kepada saya. Ya seperti itu tanggapan murid. Jadi dia kita panggil tapi tidak merasa takut, tidak merasa bersalah ya, karena kita menyelesaikan masalahnya pun tidak dengan cara menghukum ya Bu ya, seperti tanggapan yang tadi anak. Lalu ada kasus kedua yang ini, murid laki-laki kelas 5, ada namanya Iqbal misalkan ya. Kasusnya dia adalah terlambat datang ke sekolah. Nah pada saat terlambat kita panggil pas jam istirahat ya, atau misalkan sebelum teman-temannya yang lain masuk ke kelas kita panggil. Nah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi hari ini kami panggil ke kantor ya. Kamu tahu tidak alasan kami Kalau dicek sampalan, Menstabilkan identitas. Tanya pemecahan masalahnya adalah Iqbal akan tidur lebih awal dan akan membantu orang tuanya menyetrika baju. Jadi tidak hanya mengandalkan ibunya untuk menyetrikakan bajunya ya. Itu adalah solusi yang anak tersebut usulkan. Apakah sudah cocok dengan apa kesalahan yang dia buat? Menurut Bapak Ibu sudah sesuai tidak? Usulan pemecahan masalah dari siswa tersebut sudah sesuai? Belum. Kalau belum, seperti apa sebaiknya pemecahan masalah yang bagusnya? Anak tersebut terlambat ke sekolah, alasannya tadi katanya karena bangun kesiangan dan bajunya belum disetrika. Nah setelah kita tanya apa alasannya dan sebagainya, ternyata alasan anak tersebut itu terlambat karena bangun kesiangan dan bajunya belum disetrikakan. Mungkin orang tuanya mungkin sibuk ya, karena kita tidak tahu kesibukan masing-masing. Lalu kita tanyakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah usulan dari anak tersebut adalah, saya tidurnya akan lebih awal Bu, misalnya yang tadinya jam 9, sekarang jam 7 atau jam 8 sudah tidur ya, sudah masuk kamar agar tidak bangun kesiangan. Lalu saya akan menyetrika baju di hari Minggu misalnya, tanpa harus menunggu disetrikakan oleh ibunya, seperti itu. Kira-kira cocok tidak Bu itu? Sudah cocok? Sudah ya? Ya, jadi sudah sesuai, karena kesiangan berarti tidurnya harus lebih awal. Karena bajunya yang belum disetrika, tidak perlu menunggu disetrikakan oleh orang tua ya, karena apalagi kalau sudah dewasa ya kelas 5 sudah bisa. Kecuali kalau mungkin masih kelas SD ya, masih takutlah kita khawatir untuk memegang setrikaan, boleh menunggu orang tua. Kalau sudah besar silakan ajarkan anak menyetrika baju sendiri, membersihkan sepatu sendiri dan sebagainya ya. Itu adalah contoh kasus segitiga restitusi. Nah ini
tanggapannya. Setelah saya dinasihati oleh ibu guru, saya menjadi anak yang disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, itu tanggapannya katanya ya setelah mendapat masukan dan arahan, akhirnya kedepannya dia akan menjadi anak yang lebih disiplin, tidak akan terlambat lagi, tidak akan menunggu harus disetrikakan, jadi harus bisa menyetrika sendiri, seperti itu mungkin. Ya, demikianlah pertemuan kita untuk membahas tentang pemahaman saya mengenai budaya positif, Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan-rekan guru yang lainnya, mangga saya beri kesempatan bila ada yang ingin dipertanyakan. Sekarang ketika kita dapat dilaksanakan ya betul Pak. Belajarlah minimal belajar sedikit. Iya betul. Kalau harus lakukan mungkin. Iya betul Pak, saya juga sedikit-sedikit baru bisa menerapkannya seperti Pak Menteri bilang, betul tidak akan bisa langsung menerapkan ini 100% di sekolah kita ya, karena semuanya juga bertahap ya, tidak bisa langsung merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan atau keseharian yang ada di sekolah kita ya. Maka dari itu mari kita sama-sama ya, dengan saya berbagi kepada Bapak Ibu guru ya, setidaknya yang tadinya kurang tahu atau belum tahu materi tentang yang tadi seperti segitiga restitusi, mungkin sekarang sudah agak lebih ada bayangan ya Bu ya, terbuka. Oh ketika ada masalah dengan murid harus bagaimana, oh ini di kelas harus membuat apa, oh misalnya budaya positif itu yang harus kita terapkan apa saja kebiasaan baiknya dan sebagainya. Motivasi siswa juga ketika datang ke sekolah harus motivasi yang mana. Kita di kelas harus jadi guru yang posisinya yang mana ya. Jangan jadi guru yang penghukum ya Bapak Ibu. Kalau bisa ya kita kurangi. Jadilah guru sebagai seorang manajer ya. Mungkin itu saja. Ya betul. Kalau ada yang nakal dikurangi ya Bu, maksudnya kita panggil baik-baik. Jangan banyak menghukum ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk materi tentang pemaparan budaya positif itu untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf ya, karena pasti dalam penyampaiannya itu masih banyak kekurangan Bapak Ibu guru ya, Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar untuk saling berbagi ya. Kita dituntut untuk tidak diam di tempat, jadi harus mau bergerak ya, tergerak, menggerakkan. Ketika saya sudah bergerak, saya merasa tergerak untuk mengajak mereka semuanya agar menjadi apa yang seperti minimal ilmunya yang sudah saya dapatkan bisa berlanjut ke Bapak Ibu guru. Jadi tidak terhenti di saya, tidak hanya saya seorang yang tahu ya. Karena ini untuk kemajuan sekolah kita, maka kita bersama harus saling kolaborasi ya, saling bahu membahu demi kemajuan sekolah kita. Baik, saya tutup. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktu yang telah diluangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, hari ini kita di awal pembelajaran di tahun ajaran baru ya, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa Bu? Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang kita yakini bersama ya, menurut kalian anak-anak, walau secara bersama-sama kita tetapkan untuk dipatuhi secara bersama-sama ya di kelas kita di kelas 5. Jadi kalian buat suatu keyakinan yang menurut kalian itu positif, tuliskan di kertas post-it yang sudah Ibu bagikan ya. Lalu nanti yang sudah boleh ditempel di dinding kertas yang sudah Ibu sediakan ya, yang sudah selesai mulai. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah mengerti semua? Kalau sudah, boleh mulai sekarang ditulis keyakinan kelas apa yang kamu inginkan untuk berada di kelas 5.
Ayo tulis semuanya. Silakan. Bebas. Ya, asal selama hal itu adalah keyakinan yang positif. Sudah? Ada yang sudah? Boleh. Kalau sudah ditempel, silakan. Oke, Ajri ya. Ajri ya. Ibu sip. Oke, ada yang sudah selesai, boleh ditempel. Nanti kita hasilnya kita bacakan sama-sama ya. Ya, mana aja boleh. Terima kasih. Oke, Ajri sudah. Boleh silakan. Buat suatu keyakinan kelas yang menurut kalian, yang kalian yakini nilai itu untuk kita laksanakan, sepakati bersama di kelas ini. Ya, silakan. Bebas aja boleh. Ya, yang sudah ditempel ya. Yang sudah ditempel di dinding yang sudah Ibu sediakan kertasnya. Silakan. Tidak boleh apa? Nah, boleh teruskan. Betul. Ya, ayo siapa lagi? Ya, yang sudah terima kasih. Kita nunggu yang lain ya, yang belum. Silakan yang sudah ditempel. Sudah semua? Belum, ada yang belum. Baik, Ibu tunggu semuanya selesai. Selanjutnya dari Cynthia Rahma, jangan menulis atau
lebih kuat